Bangga. Saya ingin bertanya, teman-teman semua berasal dari daerah mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Udah makan pempek belum di Palembang? Belum. Wah, belum, nanti berarti harus cuci pempek ya. Ya. Oke, jadi hari ini kita sudah berada di depan Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, di museum ini nih, kalian bisa lihat sejarah-sejarah kota Palembang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nadia dan saya merupakan salah seorang local guide di sini. Hari ini saya akan membantu teman-teman semua untuk melihat-lihat isi dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Oke, sebelum itu saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Masnya boleh dipakai aja Oh, iya, maskernya. Iya. Saya Mbak. nggak saya giniin karena saya harus ngomong ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kita juga tetap jaga jarak di sini. Jangan lupa juga nanti kita di sana pakai hand sanitizer dulu. Oke? Oke, Kita Kak. mulai naik sekarang ya. Oke. Iya, Kak. Ayo. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih kan bangunan ini ada dua nih tangganya. Kenapa dua gini? Jadi tangga ini sebenarnya merupakan tangga yang nggak bisa dipakai di sembarang tempat. Jadi tangga ini merupakan ada hak patennya pada saat zaman Belanda dulu, teman-teman. Jadi siapa yang mau pakai tangga ini tuh harus bayar upeti. Jadi kalau teman-teman lihat ada bangunan yang tangganya kayak ini, berarti itu bangunan penting pada saat zaman dahulu. Nah, teman-teman juga bisa lihat keramik di sini merupakan keramik pada zaman Belanda dulu. Jadi ini masih asli dan belum dirubah. Oke, mau masuk lepas dulu ya sendalnya. Beli tiketnya di mana? Nah, beli tiketnya di sebelah sini. Harga tiketnya itu 1.000 untuk anak-anak, 2.000 untuk mahasiswa, dan 5.000 untuk umum. Nah, untuk turis mancanegara itu harganya 20.000. Nah, boleh dibeli dulu tiketnya. Berapa orang? 3. Jangan lupa hand sanitizer-nya ya, teman-teman. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih Mbak. Ayo mari ikut saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar dari kota-kota Palembang pada zaman dahulu. Nah, teman-teman pasti pernah dengar kalau Palembang itu disebut sebagai kota di atas air. Kenapa sih? Karena ini. Jadi dulu tuh di Palembang itu rumah-rumahnya itu masih di atas sungai. Dipakai rakit-rakit gitu biar nggak hanyut. Nah, teman-teman bisa lihat Zaman gambar-gambarnya. dulu ya, Mbak? Iya, zaman dulu. Jadi rumahnya masih kayak di kapal-kapal gitu. Oke, kita ke sini ya. Nah, di zaman dulu itu kan transportasi utamanya itu perahu. Jadi, nah di perahu itu ini ada alat transportasi penunjangnya. Mulai dari dayung, tunjang kajang, ada kepala perahu juga. Kita next ke situ ya. Nah, ini dia gambar-gambaran Palembang pada saat zaman dahulu. Sampai orang-orang bule aja berenangnya dulu di Sungai Musi loh, teman-teman. Oh. Nih, bisa lihat kan? Iya, Kak. Keren dia. Iya. Oh iya, jadi bangunan ini sendiri itu dulu tuh bekas residen kolonial Belanda. Pernah juga jadi tempat atau markas tentara Jepang dan juga Kodam Sriwijaya. Tentara Indonesia. Iya. Mbak. Heeh. Nah, ini ada replika, ada 2 replika jembatan Ampera di depan kita, teman-teman. Kalau panjang jembatan Ampera itu berapa, Mbak? Panjang jembatan Ampera sendiri itu 1117 meter. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jembatan Ampera itu dulu pertama kali dibangun pada tahun 1962, teman-teman. Jadi zaman dulu tuh jembatan Ampera tuh bisa diangkat tengahnya, seperti gambar ini. Kalau sekarang enggak, Mbak? Kalau sekarang udah nggak diangkat lagi. foto dulu, Mbak. Boleh, silakan. Jadi sekarang tuh udah nggak diangkat lagi karena menghitung beberapa aspek ya, mulai dari kemacetan. Seperti yang kita tahu kan kendaraan-kendaraan udah mulai banyak. Kalau ini diangkat, kebayang dong macet sebelah sini gimana? Mungkin perawatannya juga ya? Iya, perawatannya juga udah mulai ini, udah mulai tua. Kita lanjut ya ke sana. Iya. Nah, jadi di sini ada tempat prasasti, teman-teman. Di sini prasastinya itu lagi dipindahkan, tapi ini merupakan prasasti Kedukan Bukit. Jadi prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan pada tanggal 29 Oktober di tepian Sungai Tatang atau di Desa Kedukan Bukit. Jadi pas prasasti ini ditemukan, itulah lahirnya kota Palembang. Iya, gitu. Next. Kalau di ini, sebelah Mbak, sini, bener iya. nggak ini itu talan tua ya? Iya, Telaga Batu. ini Telaga Batu, Mbak. Oh. Nah, Telaga Batu ini bisa dilihat ya, di atasnya itu ada kayak kepala ular ya, ada 7. Jadi fungsinya prasasti ini tuh dulu kalau misalkan ada pelantikan kepemimpinan untuk raja-raja, jadi tuh mereka tuh disumpah di sini. Nanti bakal ada air yang ditetesin keluar dari sini, air itu yang diminum, kayak disumpah gitu loh. Oh.
Iya, di sini Untuk nanti. pelantikan pejabat ya. Iya, pelantikan pejabat, pemimpin-pemimpin pada saat zaman dahulu. Kalau Nah. ini Mbak, Nah, ini Prasasti Talangtuo. Di sini Mbak tulisannya itu menceritakan tentang pembangunan taman untuk warga-warga Kota Palembang. oh iya saya pernah baca. Ini Iya. tulisan apa ya Mbak? Ini tulisan ini Mbak. Pahlawa ya? Oh iya, huruf Pahlawa. Nah, yang di sebelah sini ada Prasasti Bom Baru. Pasti Kayak pernah telur ya? lihat. Iya, bentuknya kayak telur. Kenapa namanya Bom Baru Mbak? Ini ditemukan di Pelabuhan Bom Baru. Mbak tahu nggak Pelabuhan Bom Baru? Oh, iya, tahu, tahu. tahu. Nah, iya ini ditemukan di sana. Oh. Bentuknya kayak telur, tapi emang ini udah ada compang sampingnya sedikit, Mbak. Oke, kita next ke dalam ya. Boleh. Yuk. Oke. Nah, di sini ada nih silsilah kerajaan Palembang, bisa dilihat di sini. Dari mulai Majapahit sampai ke Sultan Mahmud Badarudin dan lain-lainnya. Panjang ya sejarahnya ya. Kalau ini apa Mbak? Nah, ini merupakan lukisan sejarah Kota Palembang zaman dulu. Nah, ini merupakan kerajaan Katon Putogawang. Oh. Nah, ini Sungai Musi pada zaman dahulu, kira-kira beginilah gambarannya. Nah, lukisan ini nyambung sama yang ada di dalam sini. Apa itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini nih ada perang Palembang pada tahun 1659. Palembang itu dahulu tuh diserang sama VOC. Oh iya, keraton yang tadi ya? Iya, ini Keraton Putogawang itu dibombardir, dibumi hanguskan. Nah, itu ada api-apinya. Kalau ini lampunya hidup nanti dia kayak beneran kayak api gitu. Oh. Tapi ini lampunya lagi Diorama mati. ya? Iya, tapi lampunya lagi mati. Oke Mbak. Tapi kurang lebih gambarannya gini. Kebayangkan teman-teman? Iya Mbak. Mbak, Ya. perhatian enggak ini tahun berapa ya Mbak? Ini tahun 1659. Diserangnya oleh VOC. Oke, kita next. Iya. Nah, di sini merupakan gambar dari makam Ki Gede Suro, teman-teman. Jadi makamnya sendiri itu ada di Kelurahan Satu Ilir. Jadi di sini cuma kita kasih gambarannya aja. Oh, berbentuk candi kayak itu ya Mbak? Iya, kalau makam aslinya itu ada di Kelurahan Satu Ilir, di Kecamatan Ilir Timur 2. Kalau di samping ini makam apa Mbak? Kalau nggak salah itu pengikutnya ya Mbak? Iya, para Saya pernah baca. Iya, di samping-sampingnya gitu, di makamkannya sebelahan-sebelahan barengan. Oke. Next kita. Iya. Nah, di sini ada kendi-kendi nih, teman-teman. Kendi-kendi zaman dulu. Nah, ini dari beberapa kendi ini beda fungsinya. Kalau yang nomor satu ini untuk minum arak atau amer. Oh. Nah, kalau yang 2, 3, 4 ini untuk air. Air biasa, iya untuk air biasa. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini nih untuk air bunga, teman-teman. Itu namanya apa Mbak? Yang mana? Yang ini. Yang ini, kendi air mawar namanya, Mbak. Oh, sesuai sama fungsinya ya? Iya, sesuai sama fungsinya gitu. Oke. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa lihat, ini ada lukisan. Putri Sinuhun ya? Iya, Putri Sinuhun udah pernah dengar pasti. Iya, yang nulis kitab itu ya, Simbur Cahaya. Nah, iya mbaknya udah tahu. Jadi dia yang nulis kitab Simbur Cahaya. Cantik ya. Iya, cantik. Ada yang mau dipoto dulu mungkin? Boleh, Mbak. Dis, Fotoin silakan. saya sama ini, Oke. Dis. Sini mau saya fotoin mungkin Oh, iya. gambarnya? Boleh. Boleh saya fotoin ya, mumpung di sini. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Pasti Makasih Mbak. Iya. Kemana lagi Mbak? Next kita ke dalam ya. Nah, ini merupakan contoh baju kebesaran pada saat zaman dahulu. Jadi baju-baju ini dipakai oleh orang-orang penting, pejabat-pejabat kerajaan zaman dahulu. Jadi pakainya baju ini pada zaman dulu itu. Ini bukan asli, tapi replika semua. Oh, duplikat ya, Mbak? Iya, duplikatnya. Tapi kurang lebih gambarnya seperti ini semua. Jadi orang-orang penting zaman dulu tuh pakaiannya seperti ini, namanya pakaian kebesaran. Semua pakai sarung-sarung kayak gitu. Iya, namanya pakaian kebesaran, Mbak. Oke. Oke. Nah, ini mau lihat ini enggak nih? Ini ada Iya. contoh mata uang. Mata uang yang dipakai pada saat Kesultanan Palembang Darussalam. Nih, di sini ada tulisan-tulisannya tuh. Bisa kelihatan kan? Banyak jenisnya. Iya, bagus banget. Iya. Jadi setiap tahunnya itu beda. Iya, ada pergantian terus dari mata uangnya bertambah terus. Oke, kita masuk ke dalam lagi ya. Nah, Juga ya Mbak. iya lumayan Mbak. Tahu nggak ini siapa? Ini Sultan Mahmud. Benar, jadi ini merupakan potret dari Sultan Mahmud Badarudin II sendiri. Udah tahu kan Sultan Mahmud Badarudin II juga dinamakan
beliau. Ada yang mau foto lagi di sini? Mau? Sini saya foto. Kamu aja. Ya. Apa aja yang fotoin? Ya, silahkan. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Yang penting ada dokumentasi udah di sini. Kalau ini apa, Mbak? Nah, ini merupakan meriam. Meriam itu alat yang digunakan pada saat zaman dahulu. Tahu dong, pasti untuk nembak-nembak itu. Iya. Oh, jangan dulu. Tapi ini ada replikanya juga, Mbak. Bagus ya, Mbak ya? Iya, kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah, di sebelah sini ini ada senjata tradisionalnya. Ada rodos, ada tumbak lado. Tumbak lado itu yang mana ini ya? Iya, itu tumbak lado. Tombak Sama, itu. iya. Ha-ha. Oke. Oke, kita masuk ke dalam lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada lukisan perang Palembang pada tahun 1821. Di sini tuh ceritanya gini. Jadi pada saat itu Sultan Mahmud Badarudin II tuh kerajaan kesultanannya tuh pengen diserang sama Belanda. Ada sebelum terjadinya penyerangan itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Jadi kayak ayo kita perang gitu. Ini gambarannya aja ya. Ayo kita perang hari Jumat. Jangan hari Jumat. Kami mau sholat, mau ibadah sholat Jumat. Kata dari Kesultanan Palembang kita. Oh, Bandung kayak gitu ya, Mbak? Iya. Nah dari Belandanya juga ngomong dia nggak bisa Minggu karena mereka ada ibadah juga hari Minggu. Tapi nggak tahu taunya Belandanya nyerang di malam Minggu. Nggak bisa siap dong. Iya, nggak ada persiapan. Nah, ini lanjutannya. Ini di sini lanjutannya Sultan Mahmud Badarudin II-nya ditangkap oleh Belanda. Oh, ini Sultan. Iya, jadi dia ditawan selama 31 tahun. Di mana, Mbak? Di Ternate, ke Maluku. Maluku. Iya. Oh, jadi Maluku Utara ya? Iya. Kenapa ditawan ini? Karena Sultannya ditawarin mau nggak tetap jadi Sultan Palembang, tapi di bawah pemerintahan Belanda. Nah, Oh. Sultan menolak karena dia tahu Belanda itu nggak bagus gitu pada saat zaman dahulu tuh. Jadi dia makanya diasingkan selama 31 tahun. Kira-kira gambarannya gini. Iya. Kalau ini siapa merupakan- kasih makan? ini furniture khas kota Palembang. Oh. Jadi ini ada perpaduan dari kayu, rotan, dan biasanya itu pakai kulit kerang gitu. Oh, ini ya? Iya, ya kayak rumah bunga ini dari kulit kerang. Boleh disedikit nggak apa-apa. Mau pegang. Kokoh ini, bagus. Ini mau peninggalan di sini ya, Mbak? Iya, memang peninggalan di sini. Ini khas kota Palembang pada saat zaman dulu. Oke. Nah, ini lihat nih tulisan ini. Teman-teman tahu nggak ini apa? Kantor wali kota bukan? Iya, ini kantor wali kota Palembang. Dahulunya itu menara air atau tempat PDAM. Jadi sekarang tuh udah dialihfungsikan menjadi kantor wali kota Palembang. Soalnya saudara saya orang Palembang jadi saya Iya, sendiri. pasti iya teman-teman udah lihat kan di sebelah Iya, sana itu unik saya baru bangunannya ya. tahu. Iya. Iya. Nah, Ini apa, kalau Mbak? ini nih vitrin lamaran. Kalau yang untuk lamaran-lamaran orang Palembang itu pernikahan. bawa-bawaan. Jadi itu Oke. nanti tuh yang di wadah-wadahnya di wadah Antara. Ada fungsinya ya, Mbak? Ada fungsinya. Apa, Ini Mbak? untuk bawa gula 3 kilo, terigu atau gandum 3 kilo, sama telur itik atau telur bebek 3 kilo. Oh. Jadi kayak ngebeli anaknya gitu loh bahasanya. Nanti baru dilanjutkan dengan yang lain. Terus kalau misalnya nggak diterima sama para perempuannya kayak gimana? kalau nggak Bawa? diterima nggak dibawa pulang, Oh, tetap tetap. ditaruh di sana. Kalau dibawa pulang berarti nanti ketahuan sama tetangganya, oh ditolak Ditolak. gitu. Oh, iya, benar Iya, juga. jadi zaman dahulu tuh diterima atau enggak, apa yang mereka bawa itu harus tetap dikasihin, nggak boleh diambil lagi. Oke. Kalau ruangan ini, Mbak? Oke, masuk ke sini kita ya. Nah, di sini teman-teman Wow. bisa lihat tuh. Baju pengantin. Iya, baju pengantin. Ini namanya arisan haji. Jadi kalau ini baju pengantinnya udah perpaduan dari Melayu, Cina, Islam, dan Jawa. Nih, teman-teman bisa lihat. Zaman sekarang juga masih banyak yang pakai ya. Kita Iya. bisa tahu ya ada Kemarin saudara saya nikah pakai ini. pakai yang ini ya, arisan haji nih ya. Nah, kalau yang di situ ada juga nih, Ada namanya dua ya, Mbak? iya, yang ini namanya arisan gede. Kalau arisan gede ini perpaduan dari adat Jawa. Kalau yang ini udah ada adat Cinanya. Ini jadi Palembang Jawa ya? Iya, agak lebih terbuka ya kalau yang arisan gede ini. Oke. Yang prianya. Iya, yang prianya agak terbuka. Tapi biasanya orang-orang masih pakai yang arisan haji. Aisan aja. Nah, ini merupakan gambaran kalau kita bilang itu pelaminan ya. Oh, Pelaminan, iya, pelaminan adat Palembang benar ini. Yang masih zaman dahulu. Mungkin kalau sekarang udah banyak modifikasinya ya. Tapi kurang lebih yang aslinya gambarannya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kalau di sini ini merupakan kamar pengantinnya. Oh, sampai kamar pengantin. Iya, ada ya?
Nah, di kamar pengantin inilah gambarannya seperti ini kira-kira zaman dulu. Ada lehernya, ada vitrin lamarannya juga ditaruh di Oh sini. ini buat tapak sirih kayak gitu Iya, ya? ada tapak sirinya. Oke. Oh ini kain songket ya, Mbak? Iya, kain songket. Kain songket semua ini yang dipakai ini sebelah sini. Oke. Nah, ini timbangan ini fungsinya untuk bagi pengantin yang baru itu. Nah, nanti ditimbang misalkan baju cowoknya baju hari-hari, baju cewek sama baju cowok ditaruh sebelah sini. Nah, baju pergi cewek cowok ditaruh sebelah sini. Kalau imbang tuh melambangkan kayak sejahtera nanti rumah tangganya gitu. Kalau itu berarti enggak ya Mbak? Kalau misalnya berat sebelah kayak gitu gimana? Harus dikurangin, iya. Oh, Pokoknya diusahakan oh. sampai dia tuh seimbang gitu. Oke. Oke, nah kayaknya ini ujung perjalanan kita pada hari ini. Saya mohon maaf sama mbak-mbak sekalian, sama mas juga kalau saya ada salah-salah kata atau salah menyampaikan informasi. Saya ucapkan terima kasih loh udah mau mampir ke sini. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi di next trip. Iya. Saya anterin ke depan ya. Oke Mbak. Oke, silakan. Silakan, Mbak.